Tuhan sertamu, Yesus Kristus, doakanlah kami, salam bahagia, berkumpulnya gereja, lindungilah kami, doakan putramu, salam bahagia, hati surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam baru, penuh rahmat Tuhan serta pujian terhadap kita. Maria, nama Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami, salam Maria, Engkau Bunda gereja, lindungilah kami, doakan putramu, salam Maria, Engkau Bunda bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam damai sejahtera dan sehat selalu Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam materi pertemuan gokil dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Sebentar, saya akan share screen dulu. Ya. Go Kitab Suci Lingkungan bulan Oktober tahun 2021 dengan tema Mengikut Yesus Keputusanku, diambil dari Injil Markus bab 10 ayat yang ke-17 sampai 30. Bersama saya Agustinus Hendro Sudianto dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro. Mari Bapak Ibu kita buka pertemuan kita dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahan pertemuan kita kali ini pada bulan Oktober, kita umat Katolik biasanya merayakan bulan Rosario. Jadi di lingkungan-lingkungan sedang kegiatan pertemuan doa Rosario, di mana kita lebih banyak berdevosi kepada Bunda Maria dan merenungkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan teladan dari Bunda Maria. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan pada pertemuan kali ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Diambil dari bacaan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Di mana bacaan ini tentang orang muda yang kaya
datang kepada Yesus bertanya tentang bagaimana dia dapat mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian ada perikop di berikutnya adalah tentang upah mengikut Yesus. Nah, dari bacaan Injil ini ada 3 poin yang bisa kita renungkan. Antara lain yang pertama adalah tentang guru yang baik, ya, di mana orang muda yang kaya itu menyapa Yesus sebagai guru yang baik, ya. Lalu poin kedua, hanya satu saja, satu lagi kekuranganmu. Lalu yang ketiga, upah mengikut Yesus. Bacaan Injil dari Markus, Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang,
ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mencoba mengulas teks atau bacaan Injil kita pada saat ini. Kita coba lihat teks dan konteks daripada bacaan ini, ya. Di dalam Markus bab 1 sampai bab 6 ini cerita tentang pelayanan Yesus di Galilea. Lalu Markus bab 6 sampai bab 9 ini bercerita tentang perjalanan Yesus bersama murid-muridnya. Ini mereka keluar dari Galilea. Ya, jadi pada awalnya Yesus melakukan pelayanan di Galilea, kemudian di bab 6 sampai bab 9 Yesus bersama murid-murid melakukan perjalanan keluar Galilea, dan di bab 10 sampai bab 12 dikatakan Yesus dan murid-muridnya mereka sedang menuju ke Yudea dan Yerusalem. Nah, di bab 10 inilah kita menemukan cerita ini. Sebelumnya ada perikop tentang orang Farisi yang mencoba Yesus dan bertanya tentang perceraian. Setelah itu ada perikop berikutnya tentang Yesus yang memberkati anak-anak. Ya, ceritanya ketika Yesus sedang mengajar, ada banyak orang yang berkerumun mendatangi dia dengan membawa anak-anak. Murid-muridnya mencegah mereka membawa anak-anak kepada Yesus. Tapi Yesus menegur mereka, katakan, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti menyambut anak-anak ini, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, setelah itu, lalu dikatakan ketika mereka akan menyeberang ke Yudea, ke seberang Sungai Yordan, tiba-tiba datanglah seorang anak muda yang kaya, ya, datang kepadanya bertanya tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal, ya. Lalu di penghujung daripada bacaan itu Yesus menyampaikan kepada mereka tentang upah mengikut Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan segera masuk saja ke poin yang pertama, guru yang baik. Ini bisa kita lihat dari ayat 17 sampai 20, ya. Di situ dikatakan di ayat 17 ada seseorang datang, ya. Datang dengan berlari, bertelut dan menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Jadi dia menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dan dia mendapatkan Yesus dengan berlari. Berlari kemudian bertelut, ya. Lalu menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Anda baca perikop paralel yang sama tentang cerita ini di Injil Matius, maka di Matius dikatakan bahwa orang ini adalah seorang muda yang kaya, ya. Jadi dia masih muda dan dia adalah orang yang kaya, ya, dari profesional muda yang sedang menanjak karirnya, gitu ya. Lalu
Di Injil Lukas, dia disebut sebagai seorang pemimpin, ya. Mungkin pemimpin perusahaan, pemimpin suatu organisasi, atau pemimpin apapun. Pokoknya dia disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sikapnya, kalau dia seorang yang kaya, seorang yang masih muda dan kaya, dan dia adalah seorang pemimpin, tapi dia mau datang kepada Yesus dengan berlari, kemudian bertelut di hadapannya, lalu menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Bisa kita melihat bahwa dia mempunyai sikap kerendahan hati yang cukup baik, ya. Dia mempunyai sikap kerendahan hati, dan dia mempunyai keinginan yang kuat, ya, yang cukup kuat untuk mendapatkan jawaban yang ada di dalam hatinya, ya, yang dia tanya kepada Yesus tentang apa yang harus aku perbuat tentang hidup yang kekal, gitu kan? Oke. Tetapi kita lihat bahwa dia mengenal Yesus hanya sebagai guru yang baik, ya. Dari sapaan yang kita dengarkan, ya, bahwa dia menyapa Yesus hanya sebagai guru yang baik, ya. Nah, sesungguhnya Yesus sudah menyatakan kepadanya hakikat tentang dirinya ketika dia menjawab, "Mengapa engkau menyapa aku sebagai guru yang baik? Bukankah yang baik hanya Allah saja?" Jadi sebenarnya Yesus menyatakan, dia ini Allah ini. Kalau engkau mengatakan aku yang baik, ya hanya Allah saja yang baik, ya. Hanya Allah saja yang baik. Kalau aku yang baik, aku ini Allah. Tahu nggak kamu, gitu ya? Dan orang ini masih belum mengenal Yesus sebagai putra Allah. Sesungguhnya Yesus adalah putra Allah yang diutus oleh Allah Bapa, ya, untuk datang ke dunia untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan menyelamatkan umat manusia. Nah, orang kaya ini ketika ditanya apa yang harus aku perbuat, Yesus berkata kepadanya, tentu engkau sudah mengetahui segala perintah Allah yang diajarkan Musa, ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya. Jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah ibumu, ya. Nah, dia mengatakan, guru, sejak muda semua itu sudah aku lakukan, gitu loh. Jadi dia mengatakan bahwa itu apa yang diajarkan oleh Musa itu semua dia sudah melakukannya, gitu ya. Nah, tetapi walaupun dia sudah melakukan semua hukum Taurat dan pengajaran daripada perintah Allah melalui Musa dan nabi-nabi yang lain, gitu ya. Tapi kita melihat di sini bahwa dia sesungguhnya tidak mengenal Yesus secara pribadi, ya. Di dalam Injil Yohanes dikatakan hidup yang kekal adalah seseorang memiliki hidup yang kekal kalau dia mengenal Allah sebagai Allah Bapa, sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Ini bisa kita lihat di Injil Yohanes bab 17 ayat 3, ya. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan memiliki hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian yang kedua, hanya satu lagi kekuranganmu, ya.
Nah, melihat apa yang terkandung di dalam potensi yang ada di dalam orang ini, di mana dia adalah seorang yang muda, yang kaya, seorang pemimpin, tetapi dia mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dia juga mempunyai kerendahan hati. Yesus memandangnya dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu hal lagi kekurangan. Ya, dia sudah melakukan semua perintah Tuhan, semua apa yang diajarkan oleh Taurat dan kitab para nabi, ya, apa yang harus dilakukan, dia sudah melakukan semuanya itu, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, ya. Pergilah, ya, jualah, ya, semua milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, ya. Kemudian kembalilah kepadaku dan ikutlah aku, ya. Itu yang Yesus katakan kepadanya. Di kekurangan satu, pergi dan jual, bagi-bagikan kepada orang miskin, ya. Yesus sesungguhnya telah memberitahukan kepadanya dengan kasih dan menunjukkan jalan kepadanya, ya. Tinggalkan kelekatan pada harta, ya. Tinggalkan kelekatan kepada materi, ya. Pergi, jual, bagi-bagikan kepada orang miskin, ya. Anda bisa baca di Markus 10 ayat 21, gitu ya. Terus yang kamu lakukan untuk orang miskin, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ini di Matius, ya, Injil Matius 25 ayat 40, sesungguhnya, ya, apapun yang kau lakukan, ya, bagi hambaku yang paling hina ini, sesungguhnya telah engkau lakukan untukku, ya. Nah, apa yang kita lakukan bagi orang miskin, sesungguhnya, ya, Yesus katakan kita melakukannya bagi Yesus. Yesus memberikan kesempatan kepadanya untuk mengenal pribadinya lebih dekat dengan menjadi pengikutnya, ya. Setelah menjual, ya, pergi menjual, membagi-bagikan, udah ada kan bagi-bagikan kepada orang miskin, kembalilah kepadaku dan ikutlah aku, ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita lihat ternyata orang muda yang kaya ini dia menjadi kecewa. Dia pergi. Dia pergi dengan sedih. Dia tidak mendengarkan nasihat Yesus. Dia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih, bahkan tidak kembali lagi. Bapak Ibu, saudara terkasih, sesungguhnya pada saat itu dia sedang berhadapan dengan Yesus, Sang Firman. Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang saat itu sedang berbicara kepadanya. Kalau saat itu anak muda yang kaya itu mendengarkan nasihat Yesus, ya, pergi menjual semua hartanya, lalu bagi-bagikan kepada orang miskin, kembali mengikut Yesus, maka Bapak Ibu bisa kita bayangkan bahwa dia akan menjadi salah seorang daripada murid Yesus. Mungkin namanya akan tercatat di antara 12 rasul, ya. Tetapi di kitab suci hanya mencatat tokoh ini sebagai orang muda yang kaya. Dia pergi dan tidak kembali lagi. Oke, bagian ketiga, upah mengikut Yesus.
Kata mengikut dalam bahasa Yunani pakai kata akoluteo, mengikut, ya. Dan bahasa Inggris to follow, ya. to follow Jesus, ya. Yang berarti berjalan menyusul di belakang, menjadi teman dalam perjalanan, melekat pada atau taat kepada karena percaya kepada seseorang atau percaya kepada suatu pribadi yang bisa dipercaya. Mengikut Yesus berarti kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang sudah ada. Menggantungkan hidup kita pada Yesus yang menjadi prioritas utama. Petrus dan para murid telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus karena mereka percaya dan bersedia menjadi teman seperjalanan Yesus. Ya, mereka bersedia mengikuti Yesus, mendengarkan perkataannya, mendengarkan pengajarannya, dan melihat perbuatannya, melihat teladannya, dan mereka belajar di dalam perjalanan ini, ya, mendengar dan mengikut apa yang diajarkan. Nah, sesungguhnya itulah proses, ya, proses yang membuat mereka semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus. Kepada mereka Yesus mengatakan, setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, ia akan mendapatkan kembali berkali-kali lipat. Sekarang ini juga, saat ini, ya. Jadi kalau kamu meninggalkan keluargamu, saudaramu, hartamu, ya, Yesus mengatakan pada saat ini pun engkau mendapatkannya berkali-kali lipat, ya. Bahkan di dalam kitab suci dicatat 100 kali lipat, ya. Itu tentu saja bukan kalimat harfiah, ya, tapi itu ada simbolis tentang banyak, ya. Oke. Lalu pada masa yang akan datang, ya, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, ya. Bisa kita bacakan, ya, bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku pada sekarang ini juga, saat ini, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan pada masa yang akan datang, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Baik, Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita masuk dalam refleksi dan diskusi. Sebagai orang percaya, mari kita berusaha semakin mengenal pribadi Yesus melalui pendalaman kitab suci. Semakin memperbaiki diri dalam refleksi dan doa. Setia mengikuti Yesus dalam teladan dan ajarannya. Sehingga kita juga bisa berkata seperti Bunda Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Orang kaya ini mengenal Yesus sebagai guru yang baik. Coba sharingkan, siapakah Yesus bagi saudara? Dalam pertemuan lingkungan, Bapak Ibu bisa merenungkan pertanyaan ini, kemudian di-sharingkan di dalam pertemuan lingkungan. Nah, orang kaya ini mengenal Yesus sebagai guru yang baik. Coba sharingkan, siapakah Yesus bagi saudara? Masih ada satu lagi kekuranganmu. Mari coba refleksikan. Apakah masih ada halangan bagi Anda untuk datang kepada Yesus?
apa yang menjadi harapan Anda menjadi pengikut Yesus? Coba sharingkan. Kita akan masuk dalam doa umat. Bapa yang baik, kami memuji Engkau dan mengucap syukur. Karena pada saat ini kami boleh merenungkan sebagian daripada sabda-Mu ya Tuhan. Tentang apa yang harus kami perbuat dengan segala berkat materi yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami belajar dari firman-Mu pada saat ini, supaya kami boleh lebih lagi memperhatikan orang yang ada di sekitar kami dengan materi kami, dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, bukan membuat kami semakin melekat kepada harta benda kami, tapi biarlah boleh membuat kami semakin menjadi berkat bagi sesama. Dan ajarlah kami untuk senantiasa boleh taat dan setia mengikut Engkau. Doa ini kami sampaikan dengan doa bersama doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup, mari kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, membimbing kami dalam mempelajari sabda-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih sempurna lagi. Bapa, tolonglah kami untuk senantiasa memperbaiki kekurangan kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu penutup, mengikut Yesus keputusanku. Berkat pengutusan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekeluarga diberikan kesehatan yang baik. Semoga setiap usaha, pekerjaan, dan perjuangan hidup kita beserta keluarga senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup, mengikut Yesus keputusanku. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tak ingkar. Mengikut
Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar.